Shalom Bapak Ibu Saudara, Sobat Saksi yang saya cintai di dalam Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan channel Saksi, Salam dan Refleksi. Saya berdoa kiranya berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus selalu menyertai Bapak Ibu semua. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan pencerahan dan pengertian, supaya kami mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang harus kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Renungan hari ini terambil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyinya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, dan memanggil 2 orang bujangnya, beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Sobat Saksi yang dikasihi Tuhan, tema renungan saya hari ini adalah iman yang teruji. Seorang petinju dikatakan tangguh jika ia mampu mengalahkan lawan-lawan yang berat. Seorang siswa atau siswi dikatakan berhasil jika dia mampu melewati ujian yang harus dihadapi dan menyelesaikan studinya sampai lulus. Demikian juga terhadap iman. Tuhan menguji iman kita sampai kita berhasil menyelesaikannya. Hari ini saya ajak kita meneladani kisah dari Abraham, di mana dia mampu melewati ujian yang sangat berat. Pada ayat 1 dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Setelah semuanya, maksudnya adalah setelah Abraham memenuhi panggilan Tuhan keluar dari Haran menuju ke tempat yang ditunjukkan Tuhan. Kejadian 12. Setelah Abraham sukses di tanah rantau, mempunyai banyak ternak, perak, dan emas. Kejadian 13. Setelah Abraham berhasil mengalahkan Kedorlaomer dan raja-raja di timur. Kejadian 14. Setelah Abraham menerima peneguhan janji Tuhan dan keturunannya. Kejadian 15 sampai 18. Setelah Abraham semakin sukses di tanah rantau, baik dengan kekayaan maupun kekuasaan. Kejadian 19 dan 20. Setelah Ishak lahir, anak dari Sarah yang sangat dinantikan selama kurang lebih 25 tahun, Kejadian 21, dan Ishak menjadi anak tunggal yang dikasih Abraham, Kejadian 22 ayat 2. Setelah Ishak cukup besar menjadi seorang remaja, Kejadian 22 ayat 6, dikatakan bahwa Ishak telah mampu memikul kayu untuk korban bakar. Abraham telah meraih kesuksesan secara lengkap, baik rohani maupun jasmani, karir, kekuasaan, dan keturunan. Namun Tuhan menghendaki menaikkan kualitas iman Abraham dengan memberikan kepadanya suatu ujian yang berat. Frasa Allah mencoba Abraham lebih difahami sebagai Allah menguji, mengetes, dalam bahasa Jawa nodi iman Abraham. Tuhan menguji di saat Abraham sukses. Tuhan menguji Abraham untuk mengorbankan anak yang sangat dikasihinya. Saudara, dalam kehidupan sebagai orang percaya, kita bisa mengalami ujian iman kapanpun dan dalam keadaan apapun, dalam bentuk apapun. Mungkin kita merasa belum sukses seperti Abraham, namun kita sudah diperhadapkan dengan ujian yang sangat berat. Mungkin ada yang mengalami sakit yang tidak segera sembuh, meskipun sudah ke dokter, sudah ke rumah sakit, dan sebagainya. Mungkin ada yang mengalami kegagalan dalam usaha, meskipun sudah memperhitungkan secara matang. Yang ternak malah mati, yang tani gagal panen, yang jadi pengusaha malah rugi atau bangkrut, yang jadi nelayan tidak mendapat ikan, yang menjadi buruh malah kena PHK, dan sebagainya. Anak sekolah mungkin ada yang gagal menyelesaikan studinya, atau semasa PPDB ini gagal untuk masuk di sekolah yang dituju. Keluarga-keluarga mungkin ada yang mengalami badai besar dalam rumah tangganya, bahkan ada yang terancam bubar karena peliknya masalah yang dihadapi. Bisa juga kita mengalami serangan langsung dari kuasa kegelapan. Entah ada yang kerasukan, entah ada yang menyebabkan sakit penyakit, kegagalan, dan sebagainya.
Atau seperti Abraham yang diuji untuk mengorbankan Ishak, anak yang dikasihinya. Mungkin kita harus rela melepaskan sesuatu yang kita kasihi atau kita banggakan. Bisa jadi Tuhan izinkan orang-orang yang kita kasih dalam keluarga kita harus dipanggil Tuhan. Bisa jadi uang tabungan kita di bank dibobol oleh orang yang jahat. Bisa jadi kendaraan yang berhasil kita beli justru mengalami musibah, kecelakaan, dan sebagainya. Itulah ujian kehidupan yang harus kita hadapi. Namun, kalau hal itu memang dikehendaki Tuhan terjadi atas kita, jangan kita mengeluh. Mari kita belajar seperti Abraham yang setelah malamnya menerima perintah untuk mengorbankan anaknya. Ayat 2, maka keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham untuk melakukan perintah Tuhan. Ayat 3 dan seterusnya. Dalam menghadapi ujian iman, yang dibutuhkan adalah ketaatan dan kesetiaan. Dalam keadaan yang tidak kita inginkan seperti saya sebutkan di atas, apakah kita tetap taat kepada Tuhan? Apakah kita tetap setia kepadanya? Apakah kita tidak menyimpang kepada Allah lain, mencari pertolongan kepada selain Tuhan Yesus? Abraham teruji imannya dan kesetiaannya, dan akhirnya dia menerima berkat yang luar biasa. Tidak mengherankan jika dia dijuluki Bapak orang beriman. Mari saudara, dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, kita tetap setia, tetap taat, dan tetap percaya kepada Tuhan, sehingga iman kita teruji. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah keteladanan Abraham yang teruji imannya menjadi teladan bagi kami untuk siap menghadapi ujian iman yang harus kami hadapi dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan tolong kami untuk mampu menghadapi segala sesuatu yang memang berat kami alami. Namun bersama Tuhan kami pasti bisa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan hari ini, Tuhan memberkati. Terima kasih. Ay,